Ya, selamat siang untuk kita semua, seluruh pemirsa channel Gusti Ganggar, dimanapun berada. Pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pemirsa setia channel YouTube Gusti Ganggar yang sudah mendukung saya dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Ya, terima kasih sudah bagikan konten-konten atau video-video saya. Ya, jadi sejauh ini ya kurang lebih mau masuk 50.000 subscriber, jadi itu semua adalah dukungan dari teman-teman, dari pemirsa. Baik, kita berjumpa kembali pada hari ini, tentunya dengan satu topik yang saya angkat pada siang hari ini, yakni tanggapan atas kejadian yang sangat viral tepatnya ya deh di Kampung Gabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Ya, di mana dalam pekan ini kurang lebih 3 hari yang lalu media sosial di seputaran Manggarai Raya ini ya dihebohkan dengan salah satu kejadian ya yang sangat viral, di mana di video-video yang viral itu ada kejadian penguburan patung Bunda Maria ya oleh dugaan oknum ya, terduga pelaku oleh salah satu masyarakat dari Kampung Gabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Pemirsa, jadi selamat bergabung ya. Ada 3 orang penonton saat ini. Jadi kita perlu memberikan tanggapan. Saya sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai umat Katolik, tentu ingin sedikit memberikan tanggapan terkait kejadian ini. Jadi dari video-video yang beredar itu kurang lebih patung Bunda Maria itu dikuburkan ya. Ini sebatas bagian leher ya. Jadi bagian badan ke bawahnya ini dikubur dan di bagian atas tanahnya sisa kepalanya ya. Itu kalau saya nonton cuplikan videonya. Lalu siapa dan apa alasan dari oknum atau terduga sehingga menguburkan patung kudus tersebut ya, patung Bunda Maria tersebut. Dari video yang beredar juga setelah 1 hari setelah kejadian, kebetulan banyak teman-teman konten kreator Facebook juga membagikan video-video terkait klarifikasi dari yang bersangkutan ya, yang sudah melakukan penguburan terhadap patung tersebut. Karena kurang lebih ya 2 hari yang lalu atau kemarin itu Polsek dari Kecamatan Kubus ya, Polsek Kubus dengan sigap dan cepat menanggapi atas kejadian ini dengan langsung turun ke lokasi ya di Kampung Gabut. Nah, dari video yang beredar juga terkait klarifikasi dari oknum tersebut bahwa sebelum ia melakukan tindakan ya penguburan patung Bunda Maria tersebut, terlebih dahulu dia menanyakan ke salah satu romo ya atau salah satu pastor. Namun pastor tersebut tidak disebutkan namanya oleh yang bersangkutan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ya, pertanyaan dari masyarakat Manggarai sekarang, siapa pastor yang memberikan penjelasan seperti itu. Nah, ini yang belum dijawab ini. Karena kemarin hanya ibu itu ya, terduga tersebut hanya menyampaikan bahwa sebelum ia melakukan penguburan patung tersebut, terlebih dahulu dia menanyakan kepada pastor bahwa bagaimana ketika ada barang-barang kudus seperti patung Bunda Maria, kitab suci, kemudian mada bakti dan lain sebagainya itu ketika sudah rusak dan tidak bisa terpakai, apa yang harus dilakukan? Bahwa menurut penjelasannya kemarin, jadi solusinya itu dikuburkan dan
kepalanya tidak boleh dikuburkan juga, jadi hanya bagian dan ke bawah. Itu menurut klarifikasi atau penjelasan dari yang bersangkutan, dari oknum atau terduga tersebut. Namun sebagai pribadi, ya, saya tidak tahu juga pendapat dari teman-teman yang lain. Silakan berikan komentarnya, ya, terkait kejadian ini, ya, terkait kejadian penguburan patung Bunda Maria di Gabut, Kecamatan Kudus, Kabupaten Manggarai Barat ini. Silakan bagikan pendapatnya di kolom komentar, ya. Namun saya ingin memberikan sedikit tanggapan menurut saya pribadi. Karena atas kejadian ini, satu yang menjadi pertanyaan sekarang. Tindakan ini atau apa yang dilakukan oleh oknum atau ibu tersebut, terduga tersebut, apakah cara yang benar, tindakan yang benar, atau salah? Dan kalau benar, dan kalau benar, apakah ia harus diproses secara hukum? Dan kalau salah, kita salahkan siapa terkait kejadian ini? Nah, dua pertanyaan ini yang menjadi bahan diskusi kita. Nah, kalau sampai ini benar, apakah yang bersangkutan ini bisa diproses hukum? Apakah ini kena pasal penistaan agama? Dan yang kedua, kalau salah, kita salahkan siapa? Apakah kita salahkan oknumnya, ataukah kita salahkan para pemuka agama, dalam hal ini pastor atau romo yang memberikan izin atau memberikan informasi atau penjelasan kepada yang bersangkutan. Nah, namun satu hal yang menjadi poin penting yang perlu saya sampaikan secara pribadi, bahwa terkait barang-barang kudus, ya, seperti patung tersebut, ketika tidak terpakai, menurut saya bahwa tanggung jawab untuk memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada umat, khususnya umat Katolik, tentu tidak lain, tidak bukan, ya, pemuka agama atau tokoh agama sendiri, dalam hal ini para pastor. Ya, para pastor sebenarnya yang memiliki kewajiban, yang bertanggung jawab untuk memberikan pencerahan, memberikan penjelasan kepada umatnya bahwa ketika ada barang-barang kudus di rumah, ya, ketika sudah tidak bisa terpakai, tidak layak dipakai karena rusak dan lain sebagainya, solusi apa atau jalan keluar apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang harus dilakukan oleh umat? Karena pastorlah yang memberikan penjelasan sebenarnya. Itu tanggung jawab para pastor sebenarnya. Iya, karena umat tidak semua tahu. Umat juga tidak tahu, tidak memiliki solusi apa yang harus dilakukan ketika ada barang-barang kudus seperti itu yang sudah rusak. Maka yang paling pas menurut saya, yang berhak dan memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan itu adalah para pastor. Entah itu melalui khotbah, entah itu melalui mimbar saat ada perayaan Ekaristi, ya, itu kalaupun itu di luar konteks bacaan Injil pada hari perayaan Ekaristi tersebut, ya, tetap tanggung jawab sebagai, ya, sebagai imam, ya, dan juga sebagai umat Katolik. Dan saya yakin bahwa kejadian-kejadian seperti ini ya mungkin tidak akan terjadi kalau umat mendapatkan penjelasan soal solusi, soal tindakan, cara bagaimana ketika ada barang-barang seperti itu. Ya, tentunya melalui penjelasan. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks kejadian di Gabut, ya, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah terjadi dalam pekan ini, ya, di mana sudah viral di media sosial, menurut saya pribadi, ya, untuk sementara terkait penjelasan atau klarifikasi dari yang bersangkutan bahwa itu atas izin dari salah satu romo. Nah, beliau sudah menanyakan ke romo bahwa ini barang-barang kudus ini mau diapain, karena sudah tidak bisa terpakai karena alasan kan.
Nah, dari penjelasannya bahwa diizinkan oleh Romo tersebut bahwa itu dikubur dan kepalanya tidak perlu dikuburkan semua. Jadi hanya bagian badan ke bawah, ya sebatas leher lah. Nah, untuk sementara menurut saya bahwa tindakan dari ibu ini benar. Karena penjelasan dari Romo atau pastor yang walaupun beliau belum menyebutkan soal identitasnya, Romo siapa yang memberikan penjelasan itu? Yang memberikan izin seperti itu. Untuk sementara menurut saya benar. Nah, lalu kemudian terkait dengan tanggapan kita sebagai masyarakat Manggarai, khususnya umat Katolik, karena saya amati di beberapa video-video yang beredar itu cukup banyak tanggapan atau komentar-komentar negatif, bahkan menyerang yang bersangkutan atau oknum tersebut yang telah melakukan penguburan patung tersebut. Menurut saya tanggapan itu juga tidak salah, ya, karena kurang lebih tanggapan-tanggapan itu sebelum ibu itu melakukan klarifikasi. Nah, ini semua kan sumbernya dari informasi yang sudah beredar, karena memang dalam tanda kutip ini tidak jelas soal kejadiannya, ya. Kan seharusnya itu mulai dari tempat, kemudian siapa yang melakukan, apa alasan dia melakukan penguburan patung tersebut. Itu informasi awal, ya. Jadi tidak terlalu terperinci, sehingga muncullah amarah dari kita sebagai umat Katolik, khususnya di Manggarai Raya ini. Ya, itu juga tidak salah, itu hal-hal yang lumrah, karena bagi kita itu barang kudus yang sangat berharga, ya, yang tidak boleh kita asal buat seenaknya. Jadi kita harus menghargai, kita harus menghormati itu. Ya, kita harus menghargai. Soal bagaimana kalau dia rusak, apa yang harus kita lakukan? Nah, tanggapan kita juga tidak salah. Namun, tentu kita sebagai umat Katolik, ya, kita tidak berharap kejadian-kejadian ini terjadi lagi di kemudian hari. Iya, maka untuk itu, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari, maka penting sekarang ini para pemuka agama, para tokoh agama, dalam hal ini para pastor, bahkan Bapak Uskup juga perlu memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada umat soal barang-barang kudus seperti itu. Iya, perlu memberikan penjelasan. Karena siapapun itu, saya pribadi pun atas kejadian yang telah terjadi, ya, ini baru saya tahu, ya, bahwa bahkan sejauh ini juga belum mendapatkan penjelasan secara penuh, ya, belum mendapatkan penjelasan secara lengkap apakah tindakan itu benar. Namun saya tadi pagi, ya, sempat menonton salah satu video, ya, video khotbah, ya, salah satu pastor itu tentang patung-patung atau barang-barang kudus yang sudah rusak. Kalau saya kutip tadi, ada juga penjelasan dari salah satu pastor itu tadi, ya, bahwa itu boleh dikuburkan, ya, barang-barang kudus itu boleh dikuburkan dengan cara yang baik lah. Nah, dalam hal ini kalau saya dengar penjelasan dari Bapak Pastor tadi itu, bahwa untuk sementara kesimpulannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh ibu yang di Gawut, Kecamatan Kubus itu berarti tidak salah, berarti benar. Ya. Jadi ada penjelasannya tadi itu terkait soal bagaimana barang-barang kudus seperti itu ketika sudah rusak, apa yang harus dilakukan. Dia sempat memberikan penjelasan bahwa itu bisa dikubur. Ya, bisa dikubur. Sejak kemarin saya sudah mengomentari di salah satu reel seseorang bahwa tolong jangan viralkan kondisi itu, sebab kejadian ini adalah kita orang Kudus Katolik semestinya bicarakan baik-baik. Sepakat, Bung Katon Isko, ya. Jadi saya sepakat dengan komentar Anda, ya. Jadi setidaknya kita cerna terlebih dahulu, ya. Kalaupun kita sebagai konten kreator, ya, dari pribadi saya tidak mau manfaatkan dengan situasi atau kejadian-kejadian seperti itu sekedar hanya untuk viral saja, ya, untuk kepentingan tertentu, kepentingan pribadi, namun tidak memikirkan bagaimana dampak dari apa yang kita buat itu yang seharusnya kita ingat, ya.
Jadi ini bukan soal viral saja, ya, bukan soal kita kejar reputasi, kejar kalau kami di sebagai konten kreator YouTube ini kejar jam tayang, kejar subscriber, tidak. Tapi yang menjadi poin penting bahwa apakah informasi yang kita sampaikan itu sudah benar, ya, soal bagaimana asal usulnya, kronologis kejadiannya, apa alasannya, siapa orangnya. Nah, jangan sampai kita sebarkan sesuatu itu padahal kita sendiri belum mengumpulkan secara lengkap dari suatu kejadian tersebut. Karena itu hati-hati, ya, karena itu memiliki dampak tersendiri. Apalagi ini berkaitan dengan agama Katolik, ya. Ya, karena ini kan barang kudus, patung Bunda Maria yang perlu kita hormati, yang perlu kita jaga. Jangan sampai hal ini juga ya presiden buruk bagi kita. Ya, baik bagi kita masyarakat Manggarai maupun bagi semua umat Katolik dimanapun berada. Sehingga atas kejadian ini ya perlu kita cerna baik-baik, menjadi bahan renungan bagi kita. Dan poin yang paling penting bahwa sudah saatnya, inilah saat momen yang tepat bagi para pemuka agama, para tokoh agama untuk memberikan penjelasan, ya, kepada kita umat Katolik soal solusi atau tindakan apa yang harus dilakukan ketika ada barang-barang kudus yang kita simpan dan sudah rusak. Karena kita semua ini hampir, umat Katolik ini kan hampir memiliki barang-barang kudus seperti itu. Nah, ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sehingga bagi saya belum memastikan, saya belum bisa pastikan bahwa apa yang dilakukan oleh ibu itu atau oknum tersebut di Ngabut itu salah. Ya, kalaupun secara manusiawi, ya, itu normal lah, lumrah, hal yang lumrah kalau kita menanggapi kejadian seperti itu dengan, ya, mohon maaf ada kendala teknis tadi, ada gangguan. Jadi sekali lagi bahwa saya belum bisa pastikan, saya pribadi ya, saya belum bisa pastikan bahwa tindakan dari ibu atau terduga tersalah. Karena tadi juga saya sempat nonton khotbah dari salah satu pastor bahwa terkait barang-barang seperti itu, barang kudus seperti itu, ya kalau sudah rusak itu bisa dikuburkan. Hanya soal apakah dikuburkan semua ataukah seperti yang di Ngabut itu hanya sebatas di bagian leher, kepalanya masih di atas, itu soal salah dan benarnya itu saya juga belum dapat soal penjelasan itu. Hanya kurang lebih tadi penjelasan dari pastor yang sempat dibagikan oleh konten kreator Facebook tadi bahwa itu bisa dikuburkan. Maka saya sarankan kepada kita semua, khususnya umat Katolik di Manggarai ini, kita hadapi kejadian ini dengan sabar. Kita nantikan bagaimana tindak lanjut, langkah tindak lanjut terkait proses penyelesaian masalah ini, karena kebetulan kemarin sudah ditangani oleh pihak berwajib, ya. Soal bagaimana nanti tindakan ini salah atau benar, kita semua serahkan kepada pihak yang berwajib, karena itu ranahnya mereka. Namun kita sebagai manusia biasa, kita sebagai umat Katolik, mari kita tetap bersatu, ya. Mari kita tetap saling menjaga satu sama lain. Kita harus jaga dan kita harus hormati, jaga nama baik kita sebagai umat Katolik. Jangan sampai kita sendirilah yang menyebarkan dan membuat situasi menjadi keributan. Nah, ini sangat penting bagi kita, ya. Ini sangat penting bagi kita agar menilai suatu kejadian tidak langsung kita asal komentar saja. Apalagi kalau kata-kata kotor seperti itu, ya itu tidak baik juga. Belum tentu apa yang dilakukan salah, apa yang dilakukan benar. Jadi semuanya kita kembali kepada proses, bahwa siapa yang berhak untuk menangani suatu persoalan, bahwa kita serahkan kepada mereka, ya.
Tugas kita adalah kita menjaga agar agama Katolik tidak rusak hanya dengan kejadian yang di Gabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat, yang belum tentu, barang belum tentu nih ya, yang bersangkutan salah. Barang belum tentu juga yang bersangkutan benar. Sehingga saat ini yang kita butuhkan adalah penjelasan. Bahkan kalau bisa Bapak Uskup juga ini turun tangan sendiri untuk memberikan klarifikasi baik melalui media sosial juga. Ya. Atau bisa instruksikan kepada semua paroki ya, dimanapun di Manggarai ini, agar berikan penjelasan kepada umat melalui romo atau pastor ketika ada barang-barang seperti itu. Ini yang kita nantikan sekarang. Seharusnya kan Bapak Uskup juga ataupun para tokoh agama, pemuka agama, sekarang saatnya lah momen yang paling tepat untuk menjawab terkait persoalan yang ada saat ini di Manggarai ini. Ya, mumpung sekarang lagi viral ini, orang semua bahas tentang ini. Lihat di media sosial semuanya bahas tentang kejadian di Gabut, Manggarai Barat. Nah, kita ini butuh penjelasan sekarang. Kita ini butuh penjelasan sekarang. Kan tidak semua umat Katolik, tidak semua masyarakat ini memiliki HP, bisa mengoperasikan HP-HP Android seperti sekarang yang cukup ketik di internet saja. Bagaimana kalau barang-barang kudus seperti itu sudah rusak, apa yang harus dilakukan? Ya baik kalau yang paham tentang penggunaan ya HP atau media-media sosial sekarang. Nah, baik. Ini kan belum jelas. Menurut pribadi saya kemarin Mama sebarkan cerita yang sudah dilakukan benar. Tetapi menurut saya siapa Romo yang menyuruh Mama dikuburkan patung Bunda Maria? Sepakat. Itu yang kita nantikan sekarang. Romo siapa yang menyuruh oknum tersebut ya atau terduga pelaku tersebut itu belum kita dapatkan informasinya. Nah, itu belum kita dapatkan informasinya. Saya sepakat, Bung Katon. Kalau itu nanti sudah disampaikan ke publik, siapa romo atau pastor yang memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada ibu yang bersangkutan, ya kepada oknum tersebut terkait tata cara penguburan patung itu. Nah, mungkin sedikit kita memiliki gambaran terkait kejadian ini. Ya, terkait kejadian. Tinggal ini nanti bagaimana klarifikasinya saja. Ya, itu yang kita nantikan sekarang. Atau bagaimana, Bung Katon? Ya, pemirsa channel Gusti Ganggar, silakan yang mungkin mau memberikan tanggapan, ya. Silakan kita saling berbagi. Ya, kita saling berbagi. Tentu ini adalah hal yang baru. Ya, karena kebetulan juga ini baru terjadi ya. Sehingga ini menjadi bahan renungan kita, menjadi bahan diskusi kita yang tentunya sebagai umat Katolik, ya. Silakan kalau ada yang mau memberikan pendapat atas kejadian penguburan patung Bunda Maria di Gabut, ya, di Kampung Gabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Silakan yang mau memberikan komentar. Terima kasih 2 like-nya. Terima kasih kepada pemirsa setia channel YouTube Gusti Ganggar. Jangan lupa update info terbaru hanya di kanal YouTube Gusti Ganggar. Hello, Johnny Beck is my love. Halo Bang. Selamat siang. Koera. Nah, ini bahasa apa ini, Bang? Johnny Beck is my love. Hello, Koera. Ini saya kurang paham ini.
Maksudnya apa ini Bang? Hello, Koira, Japan. Sorry, man. I don't understand what you mean. Hello, Koira, Japan. I don't understand what you mean, man. Sekali lagi kita kembali kepada topik ya terkait penguburan patung Bunda Maria di Gabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Soal bagaimana tindakan dari yang bersangkutan, kira-kira menurut pemirsa, menurut Anda apakah benar atau salah, atau mungkin ada referensi terkait penjelasan terkait barang-barang kudus yang sudah tidak terpakai, soal tindakan atau solusi apa yang harus dilakukan, mungkin bisa kita berbagi di sini ya. Kita saling sharing. Hello Koira, Japan, Indonesia. Hello Manggarai. I'm from Manggarai, east of Nusa Tenggara. Johnny Beck, hello boss. How are you boss? Bung Katon? Posisi Bung Katon? I know Bung Katon. You are Indonesian. You from Indonesian. Indonesia, yeah, you from Indonesia. I'm also from Indonesia. Now we back to topic, ya. Kita kembali ke topik tadi. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan terkait kejadian di Manggarai Barat, silakan. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan terkait kejadian penguburan patung Bunda Maria di... I'm from Indonesia. Hello. Johnny Beck Ismailov. I'm from Indonesia. East of Nusa Tenggara. Especially Manggarai Regency. I'm from Indonesia, man. So where are you from? Johnny Beck Ismailov. Where are you from? Ya mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, silakan. Ya mungkin ada yang baru bergabung di siaran langsung ini, di live Gusti Ganggar ini. Ya sekali lagi, tadi saya beri keterangan di thumbnail saya itu, di thumbnail saya fotonya tadi, bahwa itu terkait kejadian, ya ini tanggapan terkait kejadian penguburan patung Bunda Maria di Gabut, ya, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Muslim, oh, you are Muslim, ya. My question is, where are you from? From Japan, or from Korea, or from Russia? Johnny Beck Ismailov, maybe Russian. Oh, Uzbekistan. Uzbekistan. Thank you, man, for joining us in this live streaming, ya. So, where are you now? You are in Uzbekistan or in Indonesia?
Katon Isko from India. Asia. So Johnny Beck Ismailov, you understand what the topic that I talk today? What time? What time? What does you mean? I don't understand. Could you give me explain, yeah? So, could you explain about the... Because I read your comment here. Is me. Oh, what time is it? So it is 2 p.m. now. 2 p.m. past 19 minutes now in Indonesia. Oh, you're not going to Asia. Asia. Yeah, oh, I understand what you mean. So when you... sorry. I think Johnny Beck Ismailov. Oh, I'm not going to Asia, Katon Isko. Bung Katon, respon ko lekra yang hia Johnny Beck Ismailov. Baik, pemirsa setia channel YouTube Gusti Ganggar. Jadi saya lihat belum ada komentar atau tidak ada yang memberikan tanggapan atas topik yang diangkat terkait tanggapan atas kejadian yang telah terjadi di Gabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat tentang penguburan patung Bunda Maria. Dan dengan tidak ada yang memberikan tanggapan, dan demikian siaran langsung terkait tanggapan kejadian di Gabut ini. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih Bung Katon Isko, Mr. Johnny Beck Ismailov from Uzbekistan. Thanks for joining with me in live streaming today. So I just want to say goodbye. Yeah, see you in the next video, in the next live streaming. Thank you so much. Jadi terima kasih, demikian live atau siaran langsung ini. Kita nantikan video-video berikut dari kanal YouTube Gusti Ganggar. Sampai jumpa. Bye.